Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Ibu, selamat Waalaikumsalam sore Ibu. warahmatullahi Sore. wabarakatuh. Mungkin banyak yang begadang ya nih gara-gara ngerjain tugas kemarin ya. Nah, em, ini kita bisa lihat bahwa sosial media itu nggak hanya em, untuk yang kita posting, gimana caranya kita engage atau kita lebih dekat dengan beberapa konten gitu ya. Jadi, di mana bisnis itu, misalkan bisnis in sosial media, itu sangat-sangat sekarang itu loadnya terlalu banyak adik-adik. Jadi kita mau nggak mau kita harus menghitung, measure itu menghitung, melihat apa target-target kita gitu ya. Jadi kalau di dunia one day adik-adik mau membuat agensi atau bisnis gitu ya. Jadi di situ itu ada namanya di sosial media sendiri kita ada beberapa metode. Jadi di dalam metode itu kita lihat apakah konten kita itu berhasil apa enggak. Jadi kita butuh strategi. Jadi adik-adik kalau saya pun jujur saya buat strategi A gitu ya. Besoknya tiba-tiba beda lagi nih strateginya gitu ya. Jadi apa yang kita saat ini ada besoknya lagi beda lagi nih untuk konten bisnis kita. Nah, itu yang sangat-sangat perlu makanya masih banyak untuk loker mungkin di bidang konten kreatif gitu ya, di mana mereka melihat dan apakah ini berhasil. Contoh ya, kalau adik-adik lihat itu em, apa ya, kalau kita bisa bilang, kita lihat di misalkan nih ya, ini ada konten, konten ini viral gitu ya, viral. Nah, ketika viral gitu ya, biasanya orang Indonesia itu eh, buat juga ke ngikutin konten yang viral tersebut gitu ya. Tapi memang tidak bisa aja ini menurut si konten kreator yang terkenal ini bagus gitu ya. Kita nggak viral nih gitu misalkan. Tapi mereka itu buat jadi viral gitu ya. Padahal kita yang pertama kali ngidein. Jadi di sini itu ya hoki-hokian. Makanya itu kalau kita buat kemarin ya ada jadwal posting yang saya bilang itu ada jam-jam prime time, jam 11 sampai jam 1, terus kemudian jam 5 sampai jam 9 malam. Itu adalah jam-jam prime time gitu ya. Jadi ini jam prime time, tapi untuk di awal ketika adik-adik membuat bisnis gitu ya. Saran saya adalah ngambil dulu yang di bagian mereka tidak ambil. Jadi jam di luar prime time. Ketika sedikit-sedikit konten kita sudah dilihat orang, kita bisa join ke yang sedikit-sedikit ke prime time yang melawan orang-orang yang besar-besar. Misalnya sosial media besar. Mereka aktifnya jam-jam segitu adik-adik. Udah disetting untuk upload di jam-jam prime time itu. Oleh karena itu, mungkin kalau kita lihat dari kisah di dunia nyata ya, itu kan beda gitu ya. Kalau kita lihat di adik-adik, di sana di Ambon ada mall, mall besar. Ada mall nggak? Ada yang Ada Bu, namanya apa, Rasna? MCM Bu, Oh, MCM nih. jangan Maluku City Mall. Oke, Maluku City Mall. Nah, Iya Bu. apakah adik-adik saat eh, apa ya, hari-hari kuliah nih, Senin sampai Sabtu mungkin ya. eh Mungkin kalau Sabtu ada yang libur gitu. Tapi apakah main di hari biasa gitu? Kalau saya boleh tahu, main nggak di hari biasa ke MCM ini? eh iya Bu. Main ya? Nah, Kadang iya, kadang. Nah, beberapa kali sih. di jam-jam setelah pulang kuliah, ya jam-jam sore lah ya.
Nah, Iya, Bu. nah ini yang kisah dunia nyata ini di mana kita mengikuti acara misalkan yang kuliah dari pagi sampai sore, yang kerja dari pagi sampai sore gitu ya. Yang mungkin sekolah yang ibu-ibu gitu ya, mungkin nunggu anaknya sekolah gitu. Ada yang ibu-ibu rumah tangga nanti suaminya pulang ngajak jalan-jalan gitu ya. Nah, banyak kan mereka itu di kisahnya ramenya di mall itu adalah di jam-jam sore menjelang malam gitu ya. Mungkin kalau adik-adik lihat pagi-pagi tuh sangat sepi gitu ya. Mungkin juga ramenya di jam makan siang. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat, oh, mereka itu free-nya di jam segitu. Jadi kita lihat di kisah dunia nyata juga di luar sosial media. Nah, dari dunia nyata aja mereka meluangkan waktu untuk ke mall di jam-jam segitu. Setiap hari kadang nggak tiap hari lah. Kalau sama keluarga biasanya Sabtu Minggu. Mungkin banyak juga Sabtu Minggu malah yang keluar dibanding melihat sosial media. Jadi kalau saya teliti ya, di sosial media itu malah di hari Sabtu Minggu itu turun adik-adik gitu. Nggak banyak yang nonton. Alasannya kenapa? Nah, itu karena lihat lagi ke kisah dunia nyata di mana mereka itu baru pulang. Nah, mungkin mereka mengajak keluarganya berjalan-jalan. Gitu. Jadi, kita bisa lihat lagi nih di dunia nyata kayak gini, di sosial media gimana? Kita akan menghitung nih di sini. Oh, ternyata kalau di Sabtu Minggu itu nggak terlalu banyak ya nonton konten kita. Tapi kalau adik-adik lihat beberapa konten creator gitu ya, atau YouTuber, mereka itu selalu upload di hari Jumat malam gitu. Saya pun lihat beberapa ya, mereka udah tahu di Jumat malam itu rame. Alasannya kenapa? Nah, di Jumat malam itu mereka baru pulang kerja besok libur. Ah, scroll-scroll deh, lihat-lihat, nonton gitu ya. Nah, itu yang rame di sosial media. Atau bahkan di pagi-pagi hari sebelum kita beraktivitas itu banyak juga yang menonton adik-adik. Jadi saya udah teliti gitu ya. Saya udah trial and error. Oh, ternyata lakunya sosial media kita di jam-jam malam gitu ya. Jadi malam tapi hari Jumat ternyata Sabtu Minggu ternyata banyak yang lebih beraktivitas di dunia nyata untuk bersama keluarga, nggak terlalu banyak megang HP. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat lagi nih, oh, ternyata di dunia nyata gini ya, dan kita berbeda lagi untuk target kita di pasar mana gitu ya. Misalkan contoh di Ambon, wilayah Indonesia Timur gitu ya. Nah, kita kalau target kita untuk melakukan bersama-sama dengan misalkan ya kliennya itu eh kita punya kita mau promosi nih. Saya pun juga pulang kerja berjualan adik-adik. Jadi jualan untuk di online. Jadi saya posting tuh setiap hari. Yo yang mau beli ini gitu ya. Just tip gitu ya. Misalkan kalau kita ke luar negeri, yo yang just tip siapa? Ntar pulang bawa kita foto-foto, cekrik-cekrik siapa yang mau gitu ya. Jadi sebenarnya saya lihat adalah di hari Jumat malam itu sangat-sangat bagus gitu ya. Dan di hari kerja pun di jam makan siang lumayan. Jadi kalau adik-adik lihat bisa tuh kita ternyata untuk brand-brand ini mereka tuh ada yang 24 jam malah adik-adik. Jadi kalau yang brand-brand besar ya, mungkin adik-adik kalau lihat sekarang harga emas melonjak tinggi gitu ya. Nah, si emasnya itu 24 jam adik-adik. Dia online 24 jam. Si adminnya itu kalau adik-adik lihat Shopee. Nah, itu dia online terus di Instagramnya online, terus di live gitu ya. Di YouTube-nya live gitu. Saya pun kayak, wah, itu ganti tiga 8 jam tuh mbak-mbaknya gitu ya. Dikali tiga, jadi ntar ganti shift 24 jam, bayangkan. Untuk perusahaan yang besar. Apalagi kita yang memang hanya baru gitu misalkan. Nah, itu kita perlu adanya KPI. Contoh, ada adik-adik sekarang kalau mungkin dengar-dengar Meta gitu ya. Di Facebook itu
ada namanya Meta untuk di mana online live terus kemudian TikTok TikTok Shop gitu ya. Itu mereka rata-rata melakukan siaran langsung live secara terus-terusan. Nah, gimana caranya untuk melakukan pemasaran gitu ya? Nah, ini saya salah satu contohnya gitu ya. Eh, Target untuk metodenya. Jadi ini ada, tadi saya bilang di UAS itu ada UAS itu ada 20 soal pilihan ganda dan ada 3 esai gitu ya. 3 esai. Salah satu esainya itu adalah membuat KPI gitu ya. Nah, gimana caranya? Adik-adik harus mengetahui metodenya terlebih dahulu gitu ya. Metodenya kita bisa bilang SMART. Apa sih tuh SMART-SMART itu sih Bu gitu ya. SMART kemarin setahu saya di bisnis plan ada di bagian untuk tujuan ya. Nah, di sini SMART itu adalah sebenarnya masuknya tujuan adik-adik melakukan bisnis tersebut. Kalau misalkan adik-adik bekerja juga ada yang pernah bekerja atau yang sedang bekerja, itu ditargetkan adalah udah target KPI belum? Udah sesuai KPI belum? Itu adalah sesuai dengan performa indikatornya. Jadi kalau ketika kita punya target, gitu ya, itu adalah target yang harus kita capai. Nah, targetnya tidak muluk-muluk. Targetnya sedikit-sedikit dulu gitu ya. Tapi memang spesifik. Contoh, eh SMART itu S-nya itu spesifik gitu ya. Spesifik itu apa? Adik-adik tahu, misalkan contoh, saya mau ketemuan sama, misalkan Agus ketemuan sama Ismail gitu ya. Nah, Agus sama Ismail ini nanti ngerjain tugas yuk, yuk besok ya gitu, besok. Tapi kan nggak spesifik gitu ya. Besok, 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 besok jam berapa? Besok, besok di mana? Ya kan? Besok kapan? Nah, itu adalah yang spesifik gitu ya. Jadi kita harus tahu berapa gitu ya. Berapa di mana ya kayak 5W1H lah yang adik-adik tahu. What, when, who, where, mau ketemu sama siapa gitu ya. Mau targetnya siapa gitu ya. Itu adalah spesifiknya. Nah, kemudian measurable adalah yang dapat dihitung gitu ya. Contoh, ini saya buat kira-kira ada traffic situs gitu ya. Misalkan adik-adik untuk meningkatkan engagement terhadap produk gitu. Misalkan knowledge produk dari customer gitu ya. Atau mungkin kalau kita live gitu ya. Misalkan tadinya live-nya cuma 100 orang yang nonton, targetnya adalah KPI-nya 1.000 orang penonton gitu misalkan. Itu adalah yang dapat kita capai gitu ya. Setelah dapat kita capai, kita naikkan lagi pencapaian kita. Contoh, misalkan adik-adik punya 1.000 followers gitu ya, misalkan. Nah, target ke depan, adik-adik harus punya 10.000. Ke depan lagi, targetnya adalah 100.000. Lama-lama sampai 1 juta, dan seterusnya. Nah, itu adalah measurable, yang dapat kita hitung. Kalau spesifik, kita mau tahu nih, apa, misalkan contoh, adik-adik jualan baju. Nah, bajunya biasanya yang laku tuh saya ya jualan baju biasanya yang laku warnanya warna gelap, hitam, biru, coklat, ya hijau eh, tua gitu ya, hijau navy gitu ya. Nah, eh itu lihat spesifiknya. Nah, misalkan adik-adik punya warna baru. Nah, misalkan adik-adik mau menjual produk warna baru itu. Nah, itu yang kita bilang. Exactly-nya mau warna apa? Contoh, eh menjual produk misalkan hijab berwarna merah marun dengan melakukan 100 pieces gitu ya. Laku 100 pieces di, ya ini harus realistik juga nih. Dimana harus tadi ya kita udah dapat hitung
Tapi kita juga realistis. Kita baru lakunya biasa-biasa lakunya 10, ya target KPI kita 50 deh, naik dikit gitu ya. Nah, itu adalah yang realistis. Kadang kalau adik-adik one day kerjanya jadi marketing gitu ya. Eh, marketing itu targetnya dari si ownernya itu biasanya nggak realistis, tapi ada yang oke deh, misalkan naik nih. Oke, target bulan ini 1 M gitu ya. Besoknya 2 M, 3 M gitu ya. Nah, itu bisa kita apakah iya dari 1 M bisa achieve target gitu ya. Sedangkan kita baru nih 100 juta aja belum. Nah, itu biasanya nggak realistis. Karena nggak masuk akal. Orang kita baru, kita 100 juta aja belum, kok udah tiba-tiba ke 1 M. Nah, ada juga yang memang eh, itu yang dapat kita lihat achievable. Jadi kita bisa menggapainya terlebih dahulu. Kemudian relevan gitu ya. Relevan itu apa? Nah, dari semua, jadi kalau KPI itu adalah tujuan adik-adik, goals. Jadi tujuan dari yang kita lakukan untuk bisnis ini apa? Gitu ya. Nah, setelah kita udah spesifik, kita tahu produknya apa, mau di mana jualnya, mau harga berapa, mau berapa lakunya, mau achieve berapa, mau mau laku berapa, kira-kira realistisnya kita produknya stok berapa gitu ya. Untuk laku segitu ya hari. Misalnya seminggu itu laku gitu ya. Dan harus relevan. Jadi dari semua itu kita harus memang jelas gitu ya. Dapat nih kita capai. Kalau misalkan nggak masuk akal ya nggak mungkin KPI-nya dapat tercapai dan itu KPI-nya yang tadi saya bilang orang baru kok em, tiba-tiba kok pencapaian targetnya kok langsung 1 M gitu ya kan itu nggak masuk di akal. Nah oleh karena itu kita perlu adanya untuk pencapaian yang relevan. Kemudian ada time frame. Kita tahu sampai mana waktu dari KPI ini telah selesai. Tuh, contoh, kita targetin punya laku 1.000 pieces dalam berapa waktu? Contoh, paling susah makanan adik-adik. Saya udah nyoba ya. Paling susah tuh makanan karena kita ada stock keeping unit gitu ya. Kalau adik-adik ada ya orang tua yang jualan makanan, entah di kaki lima, entah restoran, itu kita harus ada waktu. Jadi di mana kita target dari makanan itu harus laku. Nah, contoh, eh di berbagai Indonesia banyaknya itu adalah ayam makannya ya. Nah, di restoran biasanya nyediain ayam, ikan, daging gitu ya. Nah, itu kan kita lihat di situ ada masa kadaluarsanya yang sudah tidak oke lagi. Nah, misalkan ikan, ikan bisa berlangsung, misalkan ikan yang ditaruh di freezer itu bisa sampai 2 minggu gitu ya. Nah, gimana caranya ikan ini bisa laku di 2 minggu ini? Nah, itu target kita gitu ya, time frame kita di mana karena di jangka waktu itu dia itu expire, mau nggak mau kita harus lakuin si ikan ini gitu. Caranya gimana? Nah, dari situ kita bisa masuk dari KPI ini sebenarnya masuk ke bawahnya lagi sebagai strategi kita gitu ya. Jadi kita udah tahu nih, kita harus lakuin ikan itu 2 minggu kalau enggak ikannya udah busuk gitu ya. Harus diinin lah. Tuh. Atau kita coba kalau misalkan di restoran saya lihat ya, itu em, dari ikan itu kita buat karena stoknya banyak, jadi ikan itu kita buat untuk didiskon agar pelanggan itu mau membeli gitu ya karena udah mepet nih kita KPI-nya si ikan nih harus em, harus laku se, se ikannya misalnya stoknya ada 10 gitu ya 10 ikan harus laku di di jangka waktu sebelum 2 minggu. Nah, atau jangan lewat dari 2 minggu. Nah, itu ada time frame-nya. Jadi, di mana kita tahu, di mana kita lihat untuk kita udah tahu spesifiknya mau berapa, ya 5W1H lah kalau adik-adik. Di mana siapa yang membeli, terus berapa
bisnis yang akan kita laksanakan gitu ya. Mau warna apa misalkan, atau mau rasa apa, atau misalkan mau kategori apa gitu ya. Nah, kemudian dapat kita achieve nggak? Setelah kita achieve, relevan nggak sih untuk target kita gitu ya? Dari target kita berapa lama jangka waktunya? Nah, biasanya adik-adik pasti punya target gitu ya. Semacam kuliah gitu ya. Kuliah itu kita targetnya S1 itu 4 tahun. Kalau bisa-bisa 3,5 tahun. Gitu ya. Karena eh 3,5 tahun. Nah, kita pasti punya spesifik untuk target gitu ya. Di mana kita punya perhitungan gitu ya. Measurable, kita bisa ngitung nilai kita. Kira-kira GPA-nya berapa nih? Gitu ya. Spesifik, oh aku pengen lulus jurusan, misalkan ini apa? Jurusan sistem informasi ya, jurusan sistem informasi eh, untuk eh, dengan IPK 3,99 atau 4 gitu ya misalkan, yang realistik aja, misalkan kita pencapaiannya sekarang 3,7 gitu ya. Nah, realistik aja target saya itu nanti akan naik 3,8 gitu ya. Kalau misalnya sekarang 3,8, targetnya 3,9 bisa naikin lah gitu ya. Atau yang relevan aja. Misalkan IP-nya 3 minta langsung 4 kan nggak bisa ketika udah semester-semester di atasnya. Nggak mungkin GPA total ya gitu ya, atau IPK total. Nah, itu ada time frame-nya juga di mana jangka waktunya 4 tahun atau 3,5 tahun target adik-adik. Nah, itu termasuk dari eh, key performance indicator. Saya pun em, selalu punya KPI untuk hidup saya sendiri gitu ya, di mana bisnis misalkan target sekian sekian sekian, misalkan karir sekian 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 gitu ya. Nah, itu ada tujuan. Kalau adik-adik hidup tanpa tujuan, ya mau dibawa kemana, sama aja dengan bisnis gitu ya. Nah, contoh tujuan meningkatkan engagement 65% gitu ya, meningkatkan traffic situs 54%, memperoleh leads 30%. Nah, itu kalau adik-adik nanti digital marketing, ini mainannya di dalam sini ya. Nah, contoh mungkin oh, ini langsung ngitung ya. eh, Adanya sosial share of voice gitu ya, di mana adik-adik ketika nanti membuat ini mungkin besok aja ya, kita cari ini. Ini adalah social share of voice ini nanti ada di UAS juga adik-adik. Jadi selain bikin ke KPI, nanti saya coba kita lihat, kita juga akan ngitung di UAS ada 2 soal gitu ya. Ada 2 soal yang ngitung social share of voice gitu. Sebentar saya lihat dulu. S- Kita balik ke KPI dulu ya. Oh, belum ada di sini. Oke, kita balik ke KPI dulu. Gimana cara buat KPI gitu ya? Sebelum kita masuk ke nanti ke social share of voice, karena KPI itu biasanya lebih sulit gitu ya. Contoh sebentar. Kita bisa lihat KPI dulu ya. Baru nanti mungkin social share of voice mungkin besok karena hitung-hitungan gitu ya. Sebentar kita coba cek. Nah, ini adalah contoh, sebentar kita share. Bentar dulu ya. Kok nggak bisa ya? Sebentar. Oke, kita coba untuk contoh KPI-nya yang lebih bagus ya. Sebentar. Nah, ini dia. Kita bisa lihat.
Gak bisa dia dibuka. Oke. Nah, ini adalah contoh dari KPI di dalam suatu, sorry. Nah, ini adalah contoh KPI dari, ah, baterainya low. Oke, ini adalah contoh dari KPI di dunia sales and marketing. Jadi, kalau adik-adik lihat, eh, kalau kita bisnis ya dari UMKM, sebenarnya inti dari UMKM itu adalah kita jual, kita gimana caranya marketing. Jujur, untuk yang lain sih so-so ya. Tapi kalau untuk ini adalah apa ya? Tunjangan utama di mana kita tahu target pertumbuhan kita, gitu ya. Jadi di mana cara membuat KPI adalah misalkan di dunia penjualan. Nah, misalkan ini lebih enak ya. Ini KPI-nya. Cuman kita bisa kalau di kita itu kita bisa buat secara kelihatan nggak ya, adik-adik? Kelihatan Ibu. Oke, gede atau kecil? Ya, jelas tapi jelas. Oh, jelas ya. Sen- Oke, oke. Nah, ini contoh ya. Misalkan saya buat dulu sebentar. Em, Nah, ini untuk contoh kita buat penjualan, gitu ya. Kita buat KPI-nya ya. Ini sebenarnya dia based on table. Cuman kalau misalkan target adik-adik biasanya kalau di dunia bisnis nggak kayak gini. Ini ada target, ada realisasi gitu ya. Biasanya kalau itu kita punya memang bobot untuk KPI-nya sendiri sampai dengan skor, skor akhir. Nah, ini adalah untuk kalau adik-adik bekerja di bidang itu. Tapi kalau kita cuman hanya untuk UMKM yang memang butuh untuk di internet, biasanya kalau adik-adik detailin lagi ya bisa seperti ini. Tapi biasanya kalau kayak gini orang biasa bacanya bingung gitu ya. Tapi kalau kita membuat misalkan penjualan ya di penjualan. Ini udah ada nih. Pertumbuhan penjualan tahun 2025 gitu ya. Tahun 2006 dengan tahun 2025 em, target gitu ya. Kita buat ini adalah ada target pertumbuhan penjualan tahun 2006 dengan tahun 2005 eh yaitu pertumbuhan penjualan gitu ya, yaitu 10%. Nah, ini adalah KPI adik-adik. Jadi em, ini adalah KPI yang kita targetkan. Misalkan penjualannya berapa? Ntar mau lebih detail lagi bisa, gitu ya. Misalkan penjualan tahun lalu itu tahun 2025, misalkan dalam 2005 kita bilang 10% aja, gitu ya. Tapi kita sebenarnya tahu, misalkan penjualan penjualan di tahun 2025 itu misalkan hmm, kalau baju deh ya enaknya produk gitu ya. Misalkan 1 juta kopi gitu ya. Kalau kalau itu musik 1 juta em, penjualan tahun lalu adalah keuntungan ada deh profit em, 10 M gitu ya. Nah, tak berarti eh, penjualan tahun 2026 profitnya 10 di atas 10% kan berarti jadi 11 M gitu ya. Itu adalah KPI-nya. Jadi bisa kita totally di mana target misalkan ya contoh KPI satu nih di penjualan. Target pertumbuhan penjualan tahun 2006 dengan tahun 2025 yaitu 10% dengan profit sebelumnya 10 M menjadi 11 M. Nah, itu KPI adik-adik.
Jadi realisasinya penjualan targetnya dalam berapa juta. Jadi adik-adik punya target sendiri nih. Kira-kira misalkan hari ini kita jualnya 10 cup misalnya, 10 cup minuman. Besok kita harus lebih. Gimana caranya? Nah, itu pakai strategi-strategi yang di SWOT itu adik-adik. Yang kemarin adik-adik buat kira-kira minuman kalau kita cuma jual es teh kayaknya nggak terlalu laku deh. Gimana kalau nggak kita buat es teh rasa apa? Kemudian kita juga jual mungkin minuman sehat gitu ya, minuman apa dari buah-buahan gitu ya. Nah, bisa dari juga sayur-sayuran. Nah, itu yang sehat gitu misalkan contoh seperti itu. Nah, itu bisa jadi pertumbuhan penjualan. Nah, realisasinya saat ini misalkan tadi 8%. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi kita punya target sama punya realisasi gitu. Jadi adik-adik nanti bisa buat contohnya kira-kira eh, di penjualan gitu, misalkan seperti ini. Gitu. Jadi ada juga contoh, misalkan nih biaya marketing tahun ini versus tahun lalu sama. Misalkan contoh adik-adik udah bahas nih, gimana caranya biaya marketing itu tetap dengan tahun lalu, walaupun naik nih harga-harganya pasti kan. Tapi gimana caranya tetap, tapi juga em, apa ya, si pelanggannya tetap banyak, walaupun marketingnya nggak terlalu banyak. Gimana tuh kita menurunkan budget marketing, tapi pelanggannya tetap banyak. Nah, itu kita bisa target-targetin. Jadi ada target, ada realisasi. Nah, ini ada salah satu contoh lagi. Em, ini di bidang, nanti mungkin adik-adik akan disuruh buat beberapa bidang ya. Jadi nggak cuma di marketing, tapi ada di, misalkan di dalam eh, KPI itu coba buat di bidang satu di bidang sales dan marketing, satu di bidang HRD, satu di bidang apa namanya operasional gitu ya. Nah, itu nanti adik-adik buat, kalau nggak salah 4 deh. Gitu. Nanti adik-adik coba buat. Saya open book. Jadi adik-adik bisa nanti lihat-lihat di Google gitu gimana KPI yang baik. Saya udah contohin ya. Gitu. Nah, ini adik-adik bisa nanti mungkin bisa dibuat secara tabel atau adik-adik bisa nanti, kalau ini kan nggak jelas ya mau gimana. Tapi kalau secara tabel nanti ada bobotnya, di mana kira-kira targetnya berapa. Keuntungan gitu ya dari sales dan marketing. Terus keuangan gitu ya. Ini target keuangan, target sales marketing untuk penjualan, target HRD gitu ya untuk perekrutan karyawan baru atau mau training gitu ya atau mau ada produktivitas dari si karyawannya. Ini salah satu contoh, mungkin saya ambil yang paling bawah gitu ya. Adik-adik bisa pilih-pilih lah. Nanti mau buatnya seperti apa di KPI tersebut gitu ya. Jadi nanti kayak semacam buat table aja ada dari marketing, HRD misalkan, terus dari finance sama dari operasional. Saya kayaknya butuhnya 4. Nilainya itu untuk UAS itu adalah, jadi kenapa saya lama di sini ya? Jadi untuk UAS itu em, 20% jadi ada 20 soal PG itu nilainya 40 poin. Nah, 3 esai, nah itu nilainya 60 poin. Jadi masing-masing satu esai itu adalah 20 poin. Jadi nanti misalkan adik-adik mengerjakan, jangan lupa esainya. Kalau saran saya, esainya dulu atau pilihan ganda dicepetin. Jadi jangan sampai kelamaan di bidang ini. Saya pun ngasih kayaknya sampai seharian gitu. Jadi adik-adik habis ini ada kelas lagi nggak? Kalau boleh tahu. Udah ada, Bu. Oh, berarti saya nanti bisa setting dari jam ujiannya jam 2 sampai jam 11 malam. Jadi adik-adik nanti bisa kerjainnya bebas ya, jadi pelan-pelan aja gitu. Eh, Mungkin kalau mau join lagi, kita akan bahas contoh-contoh KPI lagi ya. Bisa join lagi. Oke?